masuk ke pembahasan bahasa Indonesia mengenai cerita fantasi part 2 ya. Jadi untuk cerita fantasi di part 2 ini anak-anak sekalian bisa melihat di halaman 68. Jikalau merasa kurang jelas ya, bisa dilihat di buku link yang sudah Ibu bagikan dulu untuk dilihat lebih jelasnya ya. Oke. Untuk materi hari ini kita akan bahas mengenai ciri kebahasaan pada cerita fantasi ya. Untuk ciri kebahasaan di sini ada poin pertamanya itu menggunakan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Jadi kata ganti ini bisa diganti atau disebut dengan sudut pandang itu ada 3 ya. Sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang ketiga, dan sudut pandang orang ke. Jadi sebelum ketiga Ibu masukkan dulu dua sudut pandang ya yang akan Ibu bahas biar kalian tidak pusing. Jadi Ibu akan bahas mengenai sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Untuk sudut pandang orang pertama itu seperti aku, mereka, dia, Erja, Doni yang menggunakan kata ganti orang pertama ya. Lalu untuk kata ganti orang ketiga itu seperti apa? Seperti mereka, nama orang ya, itu kata ganti orang ketiga ya, dimana si posisi pencerita atau penulis itu di luar cerita. Kalau kondisinya sudut pandang orang pertama itu posisi pengarang ada di dalam cerita gitu ya. Oke, yang kedua adalah penggunaan kata yang menserap panca indera untuk deskripsi latar. Ya, di sini latar ada membahas mengenai latar tempat, waktu, suasana. Contoh deskripsi latar tempat. 3 rumah, berarti yang menunjukkan sebuah pembahasan mengenai adanya 3 rumah atau tempat tinggal ya, berarti disebut dengan deskripsi latar tempat ya. Bergaya kerucut menyambut mataku, emas dan berlian bertebaran di dinding rumah itu. Laboratorium berantakan, semua peralatan pecah, aneh hanya laptopku yang masih menyala ya. Itu contoh dari deskripsi latar tempat ya. Nah, selanjutnya untuk latar suasana. Seperti apa latar suasana? Latar suasana di sini ada perumpamaannya seperti setetes air mata pun jatuh dari wajah sang ratu. Ya, tak sepatah kata pun terdengar dari bibirnya. Kamar yang megah ini terasa sunyi dan penuh kesedihan. Itu menggambarkan suasana apa? Suasana yang sedih ya. Nah, dari kata-kata ini kita bisa melihat bahwasannya untuk latar suasana itu bisa digambarkan melalui kata-kata ya. Yang ketiga itu latar waktu. Nah, untuk latar waktu ini ada yang disebut dengan waktu itu pagi, siang, sore ya. Nah, untuk tengah malam tak ada bintang di langit itu. Berarti itu menunjukkan latar waktunya malam ya, karena bintang adanya di malam hari, tidak ada bintang di siang hari. Nah, ini menggunakan pilihan kata makna kias dan makna khusus ya. Jadi ada makna kias itu makna yang biasa saja, kalau makna khusus lebih ke makna yang dikhususkan gitu ya. Nah, selanjutnya ya, poin yang ke D, kata sambung penanda urutan waktu. Nah, untuk kata sambung penanda urutan waktu di sini setelah itu, kemudian sementara itu, penggunaan kata sambung urutan waktu menandakan adanya tokoh lain atau perubahan latar, baik suasana, waktu dan tempat. Jadi kata sambung penanda perurutan waktu bisa dituliskan oleh kalian dengan kata yang seperti kemudian, sementara itu, bersama dengan itu kata penghubung yang menandakan urutan waktu atau adanya pelompatan waktu atau latar waktu ya, dan suasananya juga akan pasti berubah.
Oke, selanjutnya penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Nah, penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan di sini dicontohkan seperti tiba-tiba seorang alien berukuran lebih besar datang. Nah, ya. Jadi tiba-tiba berarti kan menandakan sebuah keterkejutan yang dialami oleh tokoh dalam cerita, gitu ya. Terus ada lagi contoh lain, tanpa diduga, bisa ya, di tengah kebahagiaannya. Nah, itu adalah contoh-contoh kata atau ungkapan keterkejutan, ya. Lalu poin yang keenam atau F, penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Untuk menandakan sebuah kalimat langsung dalam cerita itu adanya tanda kutip dua di atas, seperti yang ada di kalimat itu. Contohnya, raksasa itu mengejar kita, teriak Fiona kalang kabut, ya. Jadi Fiona bercerita, ya. Fiona di sini kondisinya berbicara, dan untuk berbicaranya Fiona ini dimasukkan ke dalam tulisan itu merupakan kata atau kalimat langsung, ya. Tanda untuk bisa membuat sebuah kalimat langsung dalam tulisan salah satunya adanya tanda kutip dua di atas, itu menandakan sebuah kalimat langsung, ya. Nah, selanjutnya bahasa yang digunakan, ya, pada cerita kekuatan ekor biru Nataga, ya, banyak menggunakan kata konkret untuk menggambarkan tokoh dan situasi dalam cerita. Nah, yang kalian sudah baca kemarin, ya, dan kalau yang kemarin tatap muka dengan ibu di sekolah itu pasti bicara dulu atau membaca dulu, ya. Nah, selanjutnya ada yang namanya penyuntingan cerita dari segi bahasa. Nah, di sini ada contohnya, ya, sebelum disunting dan setelah disunting. Bu, kalau disunting itu berarti pengkerucutan atau sesuatu yang dihilangkan apa gimana? Nah, untuk pembahasan pembahasan bahasa Indonesia, penyuntingan itu bukan berarti hanya sesuatu yang digunting atau diperkecil, ya. Tidak, tapi bisa dibuat sebuah kalimat yang lebih mendasar atau kalimat yang lebih kompleks, yang lebih luas. Jadi di sini kita bisa lihat sebelum disunting kalimatnya agak pendek, ya. Setelah disunting menjadi lebih banyak, gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk bisa lebih dipahami atau dimengerti oleh para pembaca, gitu ya. Jadi emosinya lebih dikuatkan, lebih dirincikan lagi, itu di proses penyuntingan, ya. Selanjutnya ini untuk contoh orientasi, ada contoh komplikasi dan resolusi. Resolusi kemarin apa? Iya, betul, penyelesaian, ya. Nah, jadi itu adalah sebuah latihan, ya, tapi tidak ibu tugaskan. Lalu selanjutnya adalah poin D, menyajikan cerita fantasi. Untuk menyajikan cerita fantasi ini itu ada beberapa langkah, ya. Nah, langkahnya yang seperti apa, Bu? Nah, kita lihat dulu. Nah, ini langkah yang pertama adalah merencanakan cerita dulu, ya. Merencanakan cerita. Bagaimana? Langkah yang pertamanya adalah menemukan ide tulisan, ya. Dari menemukan ide tulisan ini, kalian akan memberi sinyal kepada otak kalian ingin membuat cerita imajinasi seperti apa yang ingin kalian tuangkan dalam sebuah teks cerita fantasi, ya. Nah, setelah itu dari mana ide cerita fantasi tersebut? Nah, biasanya gitu, ya. Kalau cerita-cerita yang sifatnya fantasi itu di luar nalar, dan itu inspirasinya bisa dari alat-alat canggih, gitu ya, atau sesuatu yang tidak masuk akal, itu bisa inikan, ya. Lalu yang langkah keduanya setelah menemukan ide atau di mana kita bisa menemukan ide itu, langkah keduanya adalah penggalian ide cerita fantasi dari membaca, ya. Penggalian ide cerita fantasi dari membaca. Jadi ide cerita fantasi juga dapat diperoleh melalui membaca buku pengetahuan atau buku ilmiah tentang luar angkasa, hewan langka, biografi tokoh, dan seterusnya. Itu penggalian ide, ya. Jadi kita lebih memperdalam ide kita, gitu ya. Nah, lalu
Ini ada sepenggal cerita mengenai misalnya di pohon kenari, itu juga di luar nalar ya. Lalu selanjutnya langkah ketiga seperti apa, Bu? Nah, langkah ketiga kita membuat rangkaian peristiwa ya. Di membuat rangkaian peristiwa ini kita harus membuat sebuah ide cerita dan tema ya. Seperti ada contoh di sini ya. Ide ceritanya bertemu pahlawan yang memprotes kemalasan generasi muda zaman sekarang. Ya, itu ide ceritanya. Temanya apa berarti, Bu? Pemuda yang malas akan menimbulkan kehancuran bangsanya. Itu lebih ke tema atau nanti judulnya lebih bisa dispesifikan lagi ya. Nah, jadi itu langkah ketiga. Lalu langkah keempat bagaimana? Mengembangkan cerita fantasi. Untuk mengembangkan cerita fantasi di sini kalian ada apa ya? Sesuatu hal yang bisa kalian jadikan referensi ya. Nah, ada beberapa ya judul ya. Tapi itu nanti setelah kita beres ini kita adakan penugasan ya. Nah, untuk menulis yang poin kedua, menulis cerita fantasi itu seperti apa, Bu? Kalau tadi kan merencanakan ya. Nah, sekarang masuk ke cara menulis ya. Bagaimana setelah kita merencanakan poin-poin yang sudah ada ya, kita kembangkan produk ya. Kembangkan produk di sini menjadi sebuah paragraf-paragraf atau alur-alur yang berurutan dan mulai nyambung dengan cerita yang ingin kita persembahkan ya. Setelah kita membuat paragraf, mengembangkan produk, kita beri judul yang menarik ya untuk cerita fantasi kita. Lalu selanjutnya menelaah untuk merevisi ya. Menelaah untuk merevisi ini dibaca ulang ya. Takutnya ada kalimat yang tidak rancu gitu ya, atau kalimat yang tidak pas gitu ya. Itu bisa kalian dimasukkan ke menelaah lagi atau membaca ulang lagi dan bisa nanti dimasukkan ke penyuntingan gitu ya. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu mempublikasikan. Berarti kondisi mempublikasikan di sini adalah pajang atau serahkan ya hasil dari cerita fantasimu kepada guru atau nanti untuk mendapatkan nilai gitu ya. Nah, itu mungkin anak-anak untuk kondisi kita bisa membuat, atau kita tadi sudah mengetahui bagaimana kaidah dari sebuah teks fantasi, lalu cara membuat teks fantasi ya. Nah, di sini ada beberapa contoh ya kalimat atau beberapa contoh judul yang menarik untuk cerita yang kamu kembangkan ya. Nah, di sini Ibu pengen tugasnya yang sudah kalian buat atau kalian pahami terkait materi cerita fantasi itu, kalian memilih ya salah satu dari poin A sampai I ya untuk kalian kembangkan ceritanya melalui imajinasi kalian ya. Di sini kalian bisa menjadi referensi untuk bahan kalian menelaah dan mengembangkan cerita menjadi cerita fantasi dengan judul yang ada di poin A sampai poin I. Cukup kalian membuat satu judul saja yang dibuat oleh kalian menjadi sebuah kerangka karangan. Nanti kalian buat judul lagi dan kalian kembangkan serta kalian nanti keibukan. Bu, bikinnya di mana? Bikinnya di buku tulis kalian ya, di buku catatan kalian. Jadi selain kalian harus merangkum, kalian juga harus membuat sebuah teks cerita fantasi dengan judul yang kalian pilih dari salah satu poin A sampai poin I ya. Itu mungkin anak-anak untuk materi poin 2 atau bab 2 mengenai cerita fantasi ya. Untuk ini untuk nanti kalian pengumpulannya seperti biasa ya, kalian kumpulkan minggu depan ya. Sekarang Ibu akan memberikan penilaian terhadap tugas kalian di minggu kemarin. Oke ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week.
anak-anak ibu yang salehah, dan assalamualaikum warahmatullahi